Kalian udah ngerjain tugas MTK nggak sih? Sudah? Belum. Aku juga belum lagi. Coba kalian lihat, ada Nasrul loh sendirian. Iya, ada Nasrul. Dia kok kayak beda sama kita. Ya, emang dia beda. Dia kan orang Kristen. Tadi pagi aja dia naikin sholat Kenapa sih mereka sholat. Mungkin kita nggak usah temenin aja kali ya. Iya, harusnya kita temenin aja nggak sih? Nggak usah, nanti kita ikut-ikutan nggak sholat. Ya udah, ayo masuk Kak. Kenapa sih mereka ngejoin aku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, selamat pagi. Ya, Ibu sambil dapat dulu. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman agama di Indonesia. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, anak-anak di sini berasal dari agama apa saja? Selamat. Yang di sana agamanya apa? Oke, jadi kita sudah mengenal agama Islam dan agama Kristen dan Protestan. Ya, di kelas ini ada dua agama ya. Oke, jadi yang pertama kita akan mengenal tentang agama Islam. Untuk yang beragama Islam, ibu mau bertanya di mana tempat beribadah kalian? Oke, kitab sucinya bernama Al-Quran. Dan ada hari raya tuh, biasanya apa aja yang dirayakan? Oke, betul. Oke. Nah, sekarang yang Kristen nih, ibu mau tanya biasanya tempat beribadah di mana? Oke, di gereja. Terus kitab suci yang sering dibaca apa? Alkitab. Hari rayanya? Oke, itu ya tadi ya. Nah, ini mau tanya nih untuk anak-anak sekalian. Kalau misalnya kalian punya teman yang beda agama, sikap apa yang harus kalian ambil? Saya Bu, gak usah ditemanin. Iya Bu, dia kan beda sama kita. Ya, nanti kita udah kenal sama dia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada beberapa nih. Yang pertama, untuk mengenal macam-macam agama di Indonesia, menyebutkan simbol-simbol agama, menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan agama, dan berteman dengan semua anak tanpa membeda-bedakan agama. Nah, agama yang diakui di Indonesia itu ada 6, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Keberagaman agama ini mencerminkan sejarah Indonesia yang kaya dan beragam, serta menjadi bagian penting dari identitas bangsa. Selain dua agama tadi, ada juga agama Kristen, tapi ya Kristen Katolik. Nah, Kristen Katolik ini tempat ibadahnya sama di gereja juga, dan kitab sucinya Alkitab. Tapi hari rayanya itu ada Natal, Paskah, kenaikan Isa, Al-Masih. Terus di sini juga ada agama Buddha nih. Karena pernah lihat orang Buddha ya di film-film ya. Nah, untuk agama Buddha ini tempat beribadahnya ada di Vihara, dan kitab sucinya itu namanya Tripitaka. Terus hari rayanya itu Waisak, Maga, dan Asada. Selanjutnya ada agama Hindu yang biasanya ada di Bali gitu ya. Tempat ibadahnya ada di Pura, kitab sucinya ada Weda, hari rayanya itu Nyepi, Garunan, dan juga Kuningan. Di sini juga ada agama Konghucu. Tempat ibadahnya itu ada di Klenteng atau Wita, dan kitab sucinya itu bernama Sishu atau Empat Kitab dan Muji. Terima kasih. Hari rayanya ada Imlek, Cap Gomeh, dan Tinggi. Nah, nih penutupnya. Kita semua berbeda-beda, tetapi tetap satu. Agamamu boleh berbeda, tapi kita tetap saudara. Berteman tanpa membedakan, itulah anak bangsa yang cerdas. Jadi anak-anak sekalian, ibu harap walaupun kalian berbeda agamanya, dan berbeda juga mungkin suku dan rasnya, tapi kalian semua bisa berteman dan menjadi satu, tidak
Mengapa harus bercerai-berai? Sementara rukun begitu dekat dengan damai. Mengapa harus terpecah? Padahal bersatu jauh lebih indah. Kita memang beragam, meski tak selamanya seragam. Seperti sepasang sepatu, kita tak mungkin saling menggantikan, tapi kita tercipta untuk saling melengkapi. Berjalan beriringan demi mencapai tujuan persatuan. Jika satu hilang, satu sepatu tak mungkin memiliki arti. Indonesia adalah negara multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Indonesia menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan. Indonesia juga mengatur dan menetapkan setiap hak warga negara dengan baik. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2, urusan agama telah dibebaskan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka, tak perlu risau, tak perlu saling mencela, dan tak perlu saling mengujar kebencian. Yang harus kita jaga adalah toleransi yang mendekatkan kita pada persatuan dan kerukunan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, dari video ini ada yang bisa menyimpulkan apa isinya? Saya Bu. Oke, silakan dijawab. Soalnya kan Bu, di Indonesia ini kan dari masalahnya agamanya ada juga. Terus tuh tidak kita tidak boleh saling membedakan sama agama lain. Terus tuh hidupnya harus tentang rukun dan damai. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Oke, Ibu rasa cukup ya pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran ditutup, ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Saya Bu, saya mau nanya kalau misalkan kita sudah terlanjur menjauhin orang karena berbeda agama, kayak mana Bu? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya sekalian semua sudah terlanjur menjauhi anak-anak yang lain karena berbeda agama, sebaiknya kalian meminta maaf dan mengatakan kepada mereka kalau misalnya kalian menyesal berbuat hal seperti itu ya, agar kedepannya tidak terulang lagi seperti itu. Paham? Apa Bu? Oke, Ibu rasa sudah cukup juga ya, sudah ada pertanyaan yang Ibu jawab dan kalian juga semoga mengerti dan memahami serta bisa mengimplementasikan pembelajaran hari ini ke tempat kalian masing-masing, lingkungan kalian masing-masing. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya kita harus minta maaf deh. Soalnya kita habis menjauhin dia. Iya sih, kita juga sudah geser-geser kursinya. Iya, tadi kan Ibu juga sudah ngejelasin kalau kita nggak boleh mutusin orang karena beda agama. Udah, ayo